Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberi kesempatan untuk mengaji dan mengkaji Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan pedoman hidup kita agar kita tidak sesat baik di dunia yang fana ini maupun di akhirat yang kekal abadi, tetapi meraih kesuksesan sampai kepada sorga yang dijanjikan olehnya. Pagi ini kita akan mengaji sekaligus mengkaji firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang punggung atau tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati, menghidupkan setelah mematikannya, yaitu pada hari ditampakkan segala rahasia, yauma tublas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Nah, 5 atau 6 ayat ya. 6 ayat dari surat At-Tariq ini pertama berisi perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan asal usul penciptaannya agar mengenal dirinya. Jadi salah satu kewajiban manusia itu adalah ma'rifatul insan, mengenal manusia. Dan di antara cara mengenal manusia itu dengan memperhatikan asal usul penciptaan manusia. Dan ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia. Ya, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dan ternyata kemudian Allah menjelaskan, ya, khuliqa, ya, manusia itu diciptakan oleh Allah min ma'in, dari air, dafiq, ya, yang terpancar. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ini 15 abad yang telah lalu, ya. Al-Quran menjelaskan tentang asal usul penciptaan manusia supaya manusia itu mengenal dirinya, ya. Kemudian yang dimaksud dengan air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada itu adalah pertama air mani, ya.
yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ya. Jadi air mani itu atau sperma itu hidup. Ya. Ya. Begitu ditumpahkan atau dipancarkan, ya, dia berjalan menuju rahim, ya, tempat di mana ya, janin ya, tumbuh dan berkembang yang kemudian menjadi bayi. Ya. Itu namanya rahim. Makanya ada silaturahim. Ya. Nah, ini dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah ayat 37. Alam yaku nutfatan min maniyyi yumna. Ya, alam yaku nutfatan min maniyyi yumna. Bukankah dia ya, mulanya ya, manusia itu mulanya asalnya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim. Ya. Makanya di Sunda itu ada istilah mani gelis. Walaupun cantik nggak boleh sombong, berasal dari mani. Ya. Mani kasep, walaupun tampan nggak boleh sombong karena berasal dari mani. Ya. Mani kaya, mani benghar, walaupun kaya jangan sombong. Karena ya, manusia itu berasal dari setetes mani. Ya. Ini pelajaran yang sangat berharga. Jadi kalau manusia mengenal dirinya, maka insya Allah dia tidak akan sombong. Dia akan rendah hati kepada sesama manusia dan rendah diri di hadapan Allah SWT. Jadi tawadu kepada manusia, tadarru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memperbanyak ibadah dan sujud kepada Allah SWT. Yang kedua yang dimaksud dengan mimma'in dafik ya, adalah air mani yang bercampur. Ya. Ada air mani yang bernama sperma dari laki-laki, ada air mani yang bernama sel telur dari perempuan. Ya. Kemudian bercampur, ya. Dan itulah asal usul manusia. Ya. Makanya ada yang jadi perempuan, ada juga yang jadi laki-laki. Ya. Karena air mani itu ya, campuran antara sperma dan sel telur. Ya. Jadi kalau yang dominan laki-laki, maka bayinya laki-laki. Kalau yang dominan perempuan, maka bayinya perempuan. Inna, sesungguhnya kata Allah, kami khalaqna, telah menciptakan al-insana, manusia, min nutfatin amsyajin, dari setetes mani yang bercampur. Ya. Jadi menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur. Itu surat Al-Insan ayat 2 tuh. Yang ketiga yang dimaksud dengan air yang terpancar itu adalah air yang hina. Ya. Air yang hina. Ya. Yang dipandang sebelah mata. Tapi kemudian dengan kasih dan sayang Allah, dengan kuasa Allah, dengan ilmu Allah, maka manusia yang berasal dari air yang hina menjadi makhluk yang mulia. Karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diangkat menjadi khalifah di samping sebagai hamba Allah. Hamba Allah beribadah kepada Allah, khalifah menjalankan hukum Allah di muka bumi ini. Ya, khalifah itu secara estafeta bergantian. Karena tidak ada manusia yang abadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya Allah bertanya, alam nakhluqkum mimma'in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Ya. Itu surat Al-Mursalat ayat 20. Ya. Kemudian yang keempat, asal usul penciptaan keturunan atau anak cucu dari Nabi Adam. Ya. Jadi yang dimaksud asal usul penciptaan manusia dari air yang terpancar itu adalah anak cucu Adam atau keturunan Nabi Adam. Ya. Thumma, kemudian kata Allah, ja'ala, dia telah menjadikan
Ya, naslahu keturunannya, maksudnya keturunan Nabi Adam, min sulalati mimma immahin, dari saripati air yang hina, yaitu air mani, ya, dari saripatinya, ya. Sedangkan asal usul penciptaan Nabi Adam sendiri itu adalah dari tanah, ya. Jadi Allah ciptakan, ya, Adam, ya, bapak manusia, dari tanah. Kemudian Allah ciptakan anak cucunya dari air, ya. Air yang dari laki-laki dan air yang dari perempuan kemudian dicampurkan di alam rahim, ya. Kemudian tumbuh dan berkembang sebagai janin yang berakhir menjadi bayi yang munggil dan lucu, ya. Jadi wabada'a, kata Allah, dan dia Allah memulai khalqal insan, penciptaan manusia itu, mintin, dari tanah. Maksudnya Nabi Adam tuh, ya. Langsung oleh Allah dibentuk, ya, rupa, ya. Kemudian dimasukkan ruh ke dalamnya dengan tangan kanannya, dengan tangan kanan Allah. Khuliqal insanu, manusia itu telah diciptakan oleh Allah, min salsalin kal fakhar. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, ya, yang makin dibakar makin keras, ya. Dan itu ada pada sifat manusia, ya. Manusia itu bandel, keras kepala, ya, dan lain sebagainya, ya. Karena diciptakan dari tanah kering tembikar, ya. Makin tua pengennya rebahan melulu, ya. Tiduran di atas tanah, sebab sebentar lagi Mas mau berada di dalam tanah. Karena berasal dari tanah, ya. Makin lama makin dekat dengan tanah, ya. Kemudian saripati tanah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ya. Bahwa sungguh manusia kami telah menciptakannya dari saripati atau berasal dari tanah, ya. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Tadi Ar-Rahman ayat 14. Kemudian yang kedua, ya, surat At-Tariq ayat 5-10 menjelaskan tentang, ya, penegasan bahwa Allah itu maha kuasa, ya. Maha kuasa menghidupkan kembali manusia sesudah matinya, ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Jadi manusia itu, ya, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, ditidurkan oleh Allah, dikayakan oleh Allah, dicukupkan oleh Allah. Bahkan Allah yang menjadikan manusia bisa tertawa, dan Allah pula yang menjadikan manusia bisa menangis, ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kalau tidak dikasih daya dan kekuatan oleh Allah, ya. Kita tidak akan bisa bernapas, kita tidak akan bisa bergerak, kita tidak akan bisa melakukan apa saja, termasuk beribadah, tanpa diberi daya dan kekuatan oleh Allah SWT, ya. Kemudian, ya, di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa kufur, tidak beriman kepada Allah, wa kuntum amwatan, padahal dulunya kamu itu mati, tidak ada, fa ahyakum, maka Allah hidupkan, Allah adakan, tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan, Allah tiadakan, tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan, Allah adakan kembali, tsumma, kemudian ilahi, kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan, kalian akan dipulangkan. Karena dunia tempat hidup sementara, dunia tempat mengembara, ya. Maka Rasul berpesan agar jadilah kamu di dunia itu seperti pengembara.
atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ya. Jadi jangan sampai terbuai, jangan sampai terlena, jangan sampai lupa diri. Di dunia itu hidup sementara. Ya. Mata'an ilahin, kata Allah. Ya. Bahwa dunia itu mustaqar, ya, tempat tinggal, wa mata, dan tempat bersenang-senang, ilahin, sampai batas waktu yang ditentukan. Ya. Kalau kita melihat saudara kita, keluarga kita, orang yang dicintai kita kemudian menangis, maka suatu saat kita pun akan ditangisi. Ya. Kalau sekarang kita kehilangan orang yang kita cintai, ibu, bapak, orang tua, suami, dan sebagainya, suatu saat kita akan meninggalkan mereka. Ya. Itulah sunnatullah, ya. Kuasa Allah, hukum Allah yang tidak bisa ditolak oleh kita, termasuk hidup dan mati. Kemudian setelah dihidupkan kembali, Allah akan memulangkan kita, mengembalikan kita ke sisinya. Innalillahi, karena kita punya Allah, wa ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Persoalannya adalah kita tidak tahu kapan kembalinya, di tempat mana kita kembalinya itu, dan sedang dalam keadaan bagaimana. Cuman kita berharap kita dikembalikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, ya. Mati di atas Islam, hidup di atas sunnah Rasul, dan diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Di antaranya adalah fitnah kubur. Ya. Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa izni min mudhillatil fitan. Itu doa yang kita selalu mohonkan kepada Allah. Ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu, wafatkan aku di atas agamanya, lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan, yang membinasakan, yang membahayakan, dan yang memasukkan ke dalam neraka. Ya. Kemudian pada hari dibongkar semua rahasia, ya, manusia akan dikembalikan menghadap Allah. Kapan? Pada hari dibongkar semua rahasia. Yauma tublas sarair, ya. Pada hari ditampakkan segala rahasia, tidak ada yang dapat disembunyikan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, kata Allah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, yaitu Allah, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Ya. Ini Al-Haqqah ayat 18. Kemudian manusia dikembalikan kepada Allah. Ya. Pada hari diungkap semua kesalahan. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Ya. Yaitu pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, ya, yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Dibongkar habis, diungkap habis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dalam waktu yang sama tidak ada kekuatan dan penolong yang mampu membela, mampu melindungi, mampu menyelamatkan, ya, mampu membebaskan diri dari dahsyatnya hari itu. Ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir, kata Allah. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Ya. Oleh karena itu dalam hidup ini kita harus pasrah kepada Allah. Harus tawakal kepada Allah supaya dibimbing oleh Allah, ya. Supaya dicukupkan oleh Allah, supaya dilindungi oleh Allah, supaya dijauhkan dari godaan syaitan. Dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ya. Setiap kita keluar dari rumah, ya. Sebab kalau di rumah kan setannya cuma sedikit. Orang jahatnya juga mungkin, ya. Walaupun ada tidak banyak. Tapi kalau sudah keluar rumah, setannya banyak banget.
orang jahatnya banyak banget yang iri dan dengki kepada kita. Makanya baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku tawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT. Selepas itu, maka kata Allah, ya, qad hudita, kamu pasti dibimbing oleh Allah. Apa yang dicita-citakan tercapai. Apa yang dibutuhkan tercukupi. Apa yang diinginkan terpenuhi. Wa kufita, ya, akan dicukupkan, akan dibimbing oleh Allah, ya. Kemudian, ya, juga akan wawu kita dilindungi, dijaga oleh Allah sehingga aman dan selamat. Bahkan setan tidak akan berani dekat kepada orang yang tawakal dan pasrah kepada Allah SWT. Ya. Kemudian hajian dengan iman dan amal soleh yang dapat menutup semua kesalahan serta memasukkan ke surga sebagai kemenangan terbesar. Ini kunci supaya kesalahan kita, kejahatan kita, dosa kita, aib kita tidak hanya ditutup di dunia, tapi juga tidak dibongkar dan diungkap di akhirat. Sebagai hari yaumat tublas sarair atau yaumat taghabun. Hari diungkap semua rahasia, hari dibongkar semua kesalahan dan kejahatan. Inilah kuncinya. Ya, ada di dalam surat At-Taghabun ayat 9. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyiati wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ya. Ini janji Allah yang tidak mungkin, ya, Allah menyalahi janjinya. Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, pasti dia akan tutupi darinya kesalahannya dan dia akan masukkan, ya, ke dalamnya, yaitu ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar, ya. Jadi kemenangan yang sejati dan hakiki adalah pada saat kita bisa beriman dan beramal soleh dan kemudian mendapatkan yang namanya, ya, surga, dan kemudian ditutup, ya, berbagai macam kesalahan dan kejahatan yang pernah kita lakukan di dunia. Kemudian doa agar diampuni dari kesalahan, ya. Jadi yang pertama iman dan amal soleh, ya, kalau mau ditutup kesalahan. Yang kedua berdoa, ya, sebelum tidur. Apa doanya? Rabbana, ya, ya Allah, ya Tuhan kami, la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami, in nasina, jika kami lupa, au akhtana, atau jika kami salah, ya. Jadi di antara dosa dan kejahatan itu, ya, sebabnya pertama adalah lupa, ya. Jadi orang bisa berbuat dosa karena lupa, ya. Seperti Fir'aun lupa diri, lupa daratan, sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, katanya, ya. Ketika dia diberi kekuasaan, kekuatan, dikasih kemudian jabatan yang tinggi, dia lupa diri, lupa daratan, mengatakan kepada semua orang bahwa sungai Nil itu ada di bawah kekuasaannya. Tapi ketika sungai Nil, ya, dan air-air yang ada, ya, di Mesir berubah merah menjadi darah, ya, Fir'aun yang mengaku Tuhan, mengaku bahwa sungai Nil ada di bawah kekuasaannya, ternyata tidak bisa tuh. Tidak bisa mengubah, ya, air sungai, ya, yang menjadi merah dan berubah darah kembali menjadi air yang bening, bersih, ya, dan bisa diminum, ya.
Apalagi ketika kemudian mengejar Nabi Musa bersama para pengikutnya. Ya. Ketika Nabi Musa mentok di lautan, Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat ke laut itu, maka terbelahlah laut yang luas dan dalam. Nabi Musa menyeberangi laut itu. Tapi kemudian Fir'aun dan bala tentaranya dengan marah, benci, dengki hendak menangkapnya dan membunuhnya, Nabi Musa dan para pengikutnya. Ya. Ketika Nabi Musa sudah sampai di daratan, Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah laut. Dan dengan kuasa Allah, laut itu kembali seperti semula. Maka kemudian Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan tidak bisa menghadapi dahsyatnya gelombang laut. Jadi dengan air saja kalah itu. Ya. Ada Raja Namrud yang mati dengan seekor lalat. Ya. Jadi dibunuhnya itu bukan oleh orang, oleh binatang kecil. Ya. Kita jangan menganggap remeh terhadap binatang yang sangat kecil. Sebab kalau Allah tidak menjaga kita, waktu kita tidur bisa aja lewat mulut kita. Bisa aja lewat hidung kita. Bisa aja lewat telinga kita. Ya. Bayangkan. Ya. Kecoa misalnya masuk ke telinga kita. Sakitnya luar biasa itu. Ya. Apalagi kelabang masuk ke hidung kita. Tapi kenapa nggak masuk? Padahal bisa. Karena mereka taat kepada Allah dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan kemarin sudah dijelaskan bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Ya. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah kita masih sehat, masih afiat, masih aman, masih selamat. Sebab ada malaikat yang menjaga kita. Ya. Kemudian agar ditutup dari kesalahan, kita pun berdoa setelah tidur. Ketika bangun tidur kita berdoa. Ya. Sebelum tidur kita baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dari amanah Rasul sampai kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Bangun tidur kita baca inna fi khalqis samawati wal ardh sampai ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Di dalamnya ada doa ya, supaya kita diampuni dosa, ditutup kesalahan, dimatikan bersama orang-orang yang baik. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, tutup semua kesalahan kami, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Ya. Itulah doa kita yang kita mohonkan kepada Allah. Allahumma amitna muslimin wa ahyina muslimin wa alhikna bis solihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam keadaan Islam, pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sampai kemudian dikumpulkan bersama para nabi, bersama para siddiqin, para syuhada dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga ya, ada doa ya, doa minta maaf dan perlindungan saat pagi dan petang. Ya. Ini yang tiap hari. Ada yang setahun sekali kita bacakan 10 hari terakhir menjelang Idul Fitri. Ketika sedang iktikaf sambil duduk menghadap Allah di dalam masjid, kita mohon maaf kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita, sehingga di dunia tidak dibongkar, di akhirat tidak diungkap. Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkan aku. Diulang berkali-kali. Ya. Di samping kita mendapatkan Lailatul Qadar,
yang kebaikannya lebih baik daripada 1000 tahun. Kita juga mendapatkan salam, selamat, sejahtera, rukun dan damai. Kita juga mendapatkan yang namanya al-afu, maaf Allah atas kesalahan dan dosa kita. Nah, ini ada doa yang kita minta, yaitu minta maaf dan perlindungan kepada Allah saat pagi dan petang. Jadi minimal sehari 2 kali itu kita baca ini, ya. Mudah-mudahan nggak bosan. Sebab ini ada kaitannya dengan masa depan kita di dunia dan masa depan kita di akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu al-afiyata, keselamatan, perlindungan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya as'aluka aku memohon al-afwa, maafmu, wal afiyata, dan perlindunganmu, ya, keselamatanmu, fidini, dalam agamaku, wa dunyaya, dalam duniaku, wa ahli, dalam keluargaku, wa mali, dan dalam hartaku. Wah, ini penting banget. Rugi kalau kita tidak membaca doa ini. Allahumma ya Allah, ustur, tutup, aurati, aib kami, aib aku, aurat aku tutup, ya, aurat lahir maupun aurat batin, ya. Aurat lahir ditutup dengan busana muslimah, ya. Aurat batin ditutup dengan akhlak karimah, ya. Wa amin rawati, dan amankan, tenangkanlah kepanikanku, ketakutanku, kekhawatiranku, ya. Karena manusia itu banyak yang ditakuti itu, ya. Takut tua, takut sakit, ya. Takut apa lagi itu, banyak yang ditakutin. Kita mohon kepada Allah agar ditenangkan, diamankan dari rasa takut. Allahumma ya Allah, ihfadni, jaga aku, min baina yadaya, dari depan aku, wa min khalfi, dari belakang aku, wa an yamini, dari kanan aku, wa an shimali, dari kiri aku, wa min fauqi, dari atas aku, wa a'udzu, dan aku berlindung bi azmatika, kepada atau dengan keagunganmu, an ugtala min tahti, ya, dari dicelakakan dari arah bawahku, ya. Ternyata potensi bencana yang bikin kita celaka itu, bikin kita binasa itu dari seluruh arah itu. Dari depan, dari belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Dan semuanya pagi dan petang 2 kali sehari kita mohonkan kepada Allah, ya, lewat doa pagi dan petang. Ini hadisnya sahih, ya. Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, ya. Silakan, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bu. Silakan, Bu.